Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semua kabarnya baik dan sehat. Mari, sebelum kita beraktivitas, kita khususkan waktu bersaat teduh untuk duduk di sekitar sabda Tuhan, membaca dan merenungkannya. Mari kita awali dengan doa syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di pagi hari yang indah kami menghadap hadirat-Mu, mengaturkan puji syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik penuh berkat-Mu. Kami ingin mendasari kehidupan yang kami jalani pada hari ini dengan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu ini. Ya Bapa, kami juga menyadari dalam hidup kami banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah kami juga senantiasa mohon pengampunan. Doa kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian pada hari ini Senin 4 Oktober 2021 dari Mazmur 55 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Demikian firman-Nya. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka telah berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak dan Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar perkataan Gusti Boten Sare atau Tuhan Allah tidak pernah tertidur. Nah, perkataan itu menarik. Mengapa? Karena pertama-tama kita di dalam menggambarkan sosok Tuhan Allah yang sebetulnya melebihi dari segalanya, sebagai manusia kita menggambarkannya layaknya penggambaran atau personifikasi seperti manusia pada umumnya. Jadi kalau manusia itu bisa bangun, beraktivitas, istirahat, dan bisa tidur, maka penggambaran diri kita tentang Allah juga digambarkan layaknya manusia. Jadi ada pemahaman, jangan-jangan kalau kita sedang dalam pergumulan, kita berdoa pada Tuhan, dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab, apakah Tuhan lupa dengan kita? Apakah Tuhan sedang tertidur sehingga tidak menjawab doa-doa kita? Nah, itu jelas sebuah penggambaran personifikasi manusia yang dikenakan kepada Allah. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara, Allah lebih dari segalanya, yang bahkan tidak pernah juga bisa kita gambarkan secara seutuhnya. Tuhan yang Maha Segalanya itu dalam ilustrasi atau penggambaran apapun. Ibu dan Bapak, saudari-saudari dikasihi Tuhan, di bacaan Mazmur 55 ini merupakan cara pemazmur pada saat itu dan juga orang-orang pada zamannya ketika mereka menghadapi sebuah persoalan atau masalah yang pelik. Khususnya di Mazmur ini kita melihat bagaimana ia dikejar-kejar oleh musuh dan dalam mara bahaya. Oleh karena itulah dia berdoa dan mohon pertolongan kepada Tuhan Allah. Bahkan ia menyatakannya dengan berseru kepada Tuhan. Petang, pagi, tengah hari, bahkan dengan menangis ia menyampaikan seruannya pada Allah. Nah, di balik seruan-seruan itu, ternyata ia mendapatkan kekuatan di sana.
bahwa Tuhan Allah mendengarkan suaranya, membebaskannya dari serangan musuh maupun juga orang-orang yang berniat jahat. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara, dari petikan firman ini kita mengetahui sesungguhnya Tuhan Allah senantiasa ada dalam kerajaannya. Bahkan Tuhan juga maha hadir di dunia ini, artinya Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah lupa, karena tidur dan lupa itu adalah sifat dan sikap manusia. Sedangkan Tuhan Allah tidaklah demikian. Ia melebihi dari segalanya. Oleh karena itulah, bagi diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara, jikalau menghadapi pergumulan, persoalan kehidupan yang berat, mungkin dalam hati kita terbesit, opo Gusti wus lali karo aku? Opo Gusti sari? Sebetulnya tidak. Ia senantiasa mengingat kita, senantiasa memperhatikan kita, menjaga dan memelihara kita. Oleh karena itulah, mari kita juga terus memohon kepadanya untuk menjaga, memelihara, dan menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sapaan renungan firman-Mu yang mengajak kami untuk senantiasa menaruh harapan, perlindungan, dan juga setiap pertolongan kami hanya daripada-Mu saja. Tuhan Maha Segalanya yang senantiasa mendengarkan, memperhatikan, dan menolong kami sekalian. Bapa, kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Oleh karena itulah, mampukanlah kami untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini seutuhnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau menjaga, melindungi keluarga kami, diberikan kekuatan, kesehatan, berkat, dan rezeki. Demikian pula dalam setiap aktivitas kegiatan kami, baik dalam pekerjaan rumah, dalam studi, dalam pelayanan, di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon Tuhan senantiasa beserta. Bagi Bapak dan Ibu saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Kami juga terus mohon padamu, kiranya pandemi COVID dapat berangsur-angsur teratasi dan kehidupan kami dapat pulih seperti sedia kala. Inilah doa pengharapan kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, saat teduh di pagi hari ini, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.